Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari yang baik, pagi hari yang begitu sejuk hari ini. Amin. Sesejuk pagi hari ini, demikianlah kiranya sejuknya firman Tuhan kita terima. Seile. Amin. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita merindukan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Bagaimana itu kerajaan Allah? Sering sekali disebut di dalam firman Tuhan ini tentang kerajaan Allah. Mari kita baca dulu Markus 4 ayat 30 sampai 40. Markus 4 ayat 30 sampai 34. Bukan sampai 40. Ini efek belum sarapan apa gimana ini? Atau terlalu sejuk hari ini? Puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca. Amin. 2, 3, ya. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di atas tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus kadang-kadang harus memberikan perumpamaan kepada orang-orang atau pengikutnya ketika dia memberikan pengajaran. Sebab dengan perumpamaan, maka seseorang itu bisa mengerti. Dengan perumpamaan, di dalam hati dan pikirannya dia bisa masuki. Saudaraku, dia bisa mengerti dengan jelas. Jadi saudaraku yang kekasih, di dalam perumpamaan sangat-sangat bisa kita mengerti maksud apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, begitu juga dengan kita. Tuhan mau menerangkan kepada kita tentang satu perumpamaan. Saudaraku, sering kita mendengar kerajaan Allah. Bahkan di dalam doa Bapa kami, saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kalimat, datanglah kerajaanmu. Amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, saudaraku, pemerintahan Allah ada di dalam diri kita. Itulah artinya kerajaan Allah di dunia ini. Kita belum sampai kepada kerajaan Allah yang sesungguhnya. Nanti kalau kita sudah terangkat ke sorga, dibawa Tuhan ke sorga, maka di sanalah kerajaan Allah, sorga itu yang sesungguhnya yang akan diberikan kepada kita. Amin. Tetapi doa Bapa kami ini mengatakan permohonan kita, doa kita dikatakan biarlah sebagaimana di sorga, demikian juga di dunia ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu keinginan, itu kerinduan. Maka daripada itu saudaraku yang kekasih dikatakan bahwasanya kerajaan sorga itu bisa
kita alami di dalam hidup kita. Amin. Memang kita masih hidup di dunia, tapi doa kita, kerinduan kita, kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita. Amin. Saudara yang kekasih, inilah yang kita rindukan. Ini merupakan satu hal yang penting. Banyak gereja jarang memberitakan kerajaan Allah. Sementara kerajaan Allah ini sebenarnya, saudaraku yang kekasih, sebagai salah satu penentu di dalam kehidupan kita untuk sampai kepada rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, kehidupan sorga ada di dalam kita. Karakter sorga ada di dalam diri kita. Amin. Itulah sebabnya, saudaraku, dikatakan bahwasanya datanglah kerajaanmu Tuhan. Bagi jiwa-jiwa, maksudnya bagaimana? Datanglah keselamatan kepada jiwa-jiwa. Datanglah kehidupan sorga kepada jiwa-jiwa. Amin. Saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi kenyataannya sekarang ini? Kenyataannya sekarang ini, saudaraku yang kekasih, sungguhlah sangat memprihatinkan sebenarnya. Apa sebenarnya kenyataan jika kerajaan Allah itu datang? Sungguh sangat besar berkatnya. Sungguh sangat dahsyat, luar biasa. Jika kerajaan Allah itu datang kepada kita. Salah satunya dikatakan di dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kalau ada kerajaan Allah di dalam diri kita, maka kita bisa mengusir setan. Jika ada kerajaan Allah di dalam diri kita, maka setan tidak berkuasa. Saudara yang kasih, kehidupan sorga ada di dalam diri kita. Yesus ada menjadi raja di dalam hidup kita. Itulah kerajaan Allah. Seberapa banyak di antara kita ini memiliki kerajaan Allah? Kami cerita-cerita kemarin atau hari apa itu? Ya, tentang mengusir setan. Oh, waktu mendaftar sekolah, ya anak kami, rupanya yang menerima informasi atau murid baru, saudaraku, adalah seorang pendeta. Di dalam pelayanannya, sampai urat lehernya ini keluar, setannya nggak keluar-keluar. Saudara yang kekasih, betapa pentingnya, perlunya kita memiliki kerajaan Allah. Amin. Berapa banyak di antara kita kalau mengusir setan, bukannya pergi setannya, malah dia berkata, ayo dongan dohita. Pernah begitu? Atau kalau mengusir setan, kita usir, sudah lama kita usir. Bukan pergi setannya, malah diejeknya kita. Katanya. Siapa pernah mengusir setan diejek? Coba angkat tangan. Gak ada. Berarti saudara orang luar biasa. Setiap kali mengusir setan, setan pergi. Mantap. Kadang-kadang banyak saudaraku, ya, kenyataannya mengusir setan karena tidak ada kerajaan Allah di dalam dirinya. Bukan malah setannya pergi, malah diejek. Bukan malah pergi, malah dipermainkan. Cilup, katanya. Pernah begitu kan? Pernah saudara lihat? Saudaraku, seorang hamba Tuhan mengusir setan, tapi setannya nggak pergi. Malah yang kerasukan itu membuat cilup,
Ketawa kita melihat itu, amin. Betul. Saudaraku yang kekasih, tetapi saya punya pengalaman sewaktu di Nias. 3 hari seorang anak masih SMP, 3 hari kerasukan setan tidak sadar-sadar, mulutnya terkunci, tidak bisa ngomong apapun. Dikertak-kertakannya giginya, 3 hari. Sudah berapa lama dia kerasukan? Saya pikir udah 1, 2, 3 jam. Rupanya sudah 3 hari dirasuk setan. Saudaraku, saya dijemput, keluarganya minta tolong. Pak Pendeta, datang dulu ke rumah. Anakku sakit. Saya pikir sakit biasa, rupanya sakit dirasuk oleh setan. Tidak ada yang bisa mendoakan anak ini sehingga anak ini bisa sembuh, bisa sadar. Minta tolonglah Pak Pendeta. Saudaraku yang kekasih, jauh, gelap. Listrik pun gak ada, cuman lampu teplok. Ya, kalau kita bilang di kampung, lampu teplok. Sudah keliling keluarganya di situ semua. Saya, ada satu orang teman saya sudah ketakutan. Jangan-jangan nanti nggak sampai kami ke rumah. Gelap. Lalu saudaraku saya doakan. Mana orang tuamu? Saya katakan. Enggak, diam saja. Diam saja. Lalu saya tunjuk orang tuanya. Ini siapa? Baru buka mulut dia. Setan. Yuh, saya terkejut. Orang tuanya dibilang setan. Lalu saya tunjuk lagi. Mungkin tas siapalah. Di situ. Ini siapa? Dia bilang lagi. Setan. Semua orang yang ada di situ dibilangnya setan. Bayangkan. Kalau kita, saudara, melayani jiwa dan jiwa itu didoakan supaya setannya pergi, lalu berkata, siapa ini? Setan. Takut enggak? Jangan-jangan nanti kalau saya bilang, ini siapa? Setan, gitu juga. Tetapi karena ada kerajaan Allah di dalam diri kita, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, saya beranikan diri. Jangan-jangan saya juga setan, saya pikir. Ini siapa? Saya bilang. Sebentar dia tengok saya begini. Tatap mata saya. Ini siapa? Tidak mau dia. Sini, lihat. Ini siapa? Yesus katanya. Berarti di depan saya, bersama-sama dengan saya, Yesus Tuhan. Haleluya. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan di dalam pengalaman pelayanan. Betapa pentingnya kita dipenuhkan dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah, Yesuslah menjadi Raja, kepenuhan Kristus. Itulah kerajaan Allah. Amin. Amin. Yesus yang menjadi Raja atas hidup kita, Kristus datang sebagai Raja untuk menghancurkan perbuatan iblis, yaitu dosa dan segala ikatannya. 1 Yohanes 3 ayat 8b. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Binasakan perbuatan-perbuatan iblis. Begitu banyaknya perbuatan iblis yang mengikat orang-orang atau jiwa-jiwa di luar sana. Betul? Betul? Hancurkan itu. Begitu banyaknya roh kenajisan, begitu banyaknya roh perselingkuhan, begitu banyaknya roh kesombongan, begitu banyaknya roh materialistis,
Dan masih banyak lagi saudaraku roh-roh yang ada di dunia ini yang menghancurkan. Usir. Jangan dia yang menghancurkan, kita yang menghancurkan setan. Kurang mantap aminnya. Oleh karena itu pulang dari gereja ini saudaraku, pergilah bersaksi, pergilah menginjil, hancurkan pekerjaan iblis. Amin. Karena kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Coba katakan, kerajaan Allah ada di dalam saya. Betul? Atau bimbang? Atau ragu? Tanya dulu temannya. Dia dong. Toho adong kerajaan Allah dalam dirimu. Sip 1000 bahasa. Apakah diam 1000 bahasa ini menunjukkan saudara dipenuhkan dengan kerajaan Allah? Semoga dengan iman saya, saudara semua dipenuhkan dengan kerajaan Allah. Haleluya. Pada saat kerajaan Allah datang, maka manusia dikuasai oleh kebenaran. Ada kebenaran di dalam kerajaan Allah. Ada damai. Ada sukacita. Berarti kalau tidak ada sukacita, dipertanyakan kerajaan Allah itu. Iya Pak Pendeta, masalahku kan banyak. Macam mana aku bisa sukacita? Semuanya kita punya masalah. Betul? Semuanya kita punya persoalan. Betul? Tapi jangan sampai kerajaan Allah itu hilang dari diri kita karena kekhawatiran, ketakutan. Saudaraku yang kekasih, menghilangkan kerajaan Allah di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu dikatakan juga Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu dia. Kalau kita memiliki kerajaan Allah, kita bisa menyelesaikan persoalan masalah hidup kita. Amin. Haleluya. Pada saat kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita akan menjadi terang dan garam di sekitar kita, menjadi berkat di lingkungan kita, menjadi contoh teladan di lingkungan kita. Mengapa? Karena ada kerajaan Allah di dalam diri kita. Apa yang menjadi raja di dalam hidup saudara hari ini? Coba tanya, saudaraku, apa yang menjadi raja dalam hidupmu? Amarahkah yang menjadi raja? Kesombongankah yang menjadi raja? Pikiran duniawikah yang menjadi raja? Materialistiskah yang menjadi raja? Haleluya. Apapun itu saudaraku yang kekasih yang membuat kita tidak memiliki kerajaan Allah, mari kita rendahkan hati. Biarkan Tuhan itu masuk di dalam hidup kita, menjadi raja dalam hidup kita, memerintah di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, kalaulah boleh jujur memang, kenyataannya di dunia ini kelihatannya orang dunia dan anak-anak Tuhan hampir-hampir mirip. Apanya yang mirip? Karakternya, tingkah lakunya, gaya hidupnya. Betul? Betul apa betul? Semoga di sini tidak ada lagi. Bukan tidak ada lagi, memang tidak ada. Semuanya kita adalah orang-orang yang memiliki kerajaan Allah, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saudaraku, itulah sebabnya gereja harus berbeda dengan dunia. Gereja harus bisa menerangi dunia
Amin. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah bicara proses. Betul? Masih ingat? Firman Tuhan minggu lalu? Bukan protes, tapi proses. Banyak kali kadang-kadang kita ini protes dalam proses kehidupan kita. Kenapa protes? Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul nggak? Sementara proses itu yang Tuhan berikan, yang Tuhan bebankan kepada kita, bertujuan untuk membuat kita bertumbuh dewasa. Semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Itu sebabnya selanjutnya dari Markus 4 ayat 30 sampai dengan 34 yang sudah kita baca tadi, saudaraku yang kekasih, kita belajar dari ayat 31 sampai 32. Apa katanya? Ayat 31 sampai 32, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tadi Tuhan memberikan perumpamaan kerajaan Allah. Sudah diterangkan tentang kerajaan Allah. Bagaimana itu bisa kita dapatkan? Saudaraku, di bawahnya itu berbicara tentang biji sesawi. Ini dia kuncinya. Amin. Coba bilang, ini dia kuncinya. Biji sesawi. Biji sesawi mau diapain? Direbus? Dimasak? Dicapcay? Biji sesawi kecil. Ya, tetapi sekecil apapun yang namanya biji, kalau ditanam, maka dia akan tumbuh. Sebelum tumbuh, apa proses yang dialami? Sebelum menjadi kecambah, apa proses yang dialami oleh biji? Dia harus mati dulu. Amin. Inilah kuncinya kerajaan Allah supaya ada dalam diri kita. Kita harus mengalami yang namanya proses mati. Amin. Kalau benih itu tidak mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi kalau dia mati dulu baru tumbuh. Maka kalau sudah tumbuh, menjadi besar, berbuah banyak, pohon semakin besar, semakin rindang, maka dikatakan firman Tuhan, burung-burung pun bisa bersarang di sana. Amin. Sawi maksudnya bukan sawi seperti sawi kita di sini. Itu nama pohon yang bisa besar, sebesar pohon jambu yang di samping ini. Amin. Tetapi diawali dengan biji yang kecil. Biji yang kecil itu ditanam, mati, dan tumbuh. Jadi harus mengalami yang namanya proses mati. Haleluya. Di dalam Kejadian dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ini menunjukkan bahwasanya benih itu kalau ditanam, dia tumbuh besar dan berbuah. Haleluya. Dia harus masuk ke media tanah itu supaya bisa mati, bertumbuh dan berbuah.
Saudaraku yang kekasih, kita membutuhkan tanah. Apakah tanah itu? Itulah lingkungan kita yang sesuai dengan kerohanian kita. Pergaulan yang baik, kita akan menjadi baik. Pergaulan rohani, kita akan menjadi rohani. Pergaulan yang buruk, maka itulah yang merusak kebiasaan yang baik. Saudaraku, dalam hal itu harus kita jaga ya media kita untuk bisa tetap di dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, kemudian saudaraku yang kekasih, 1 Korintus 15 ayat 36, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri tabur tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Proses kematian diperlukan sebelum sesuatu yang baru hidup dan muncul. Jadi ini merupakan analogi yang diartikan sebagai kebutuhan untuk melepaskan, meninggalkan, membuangkan apa yang dilepas, apa yang dibuang, apa yang ditinggalkan, apa yang dilepas, apa yang dibuang. Buanglah semua bentuk dosa dalam hidup kita. Amin. Amin. Matilah terhadap si aku. Matilah terhadap kehendak daging. Amin. Mati, harus mati. Sebab kalau masih hidup, maka benih itu nggak bisa tumbuh. Proses yang namanya mati terhadap dosa, matikanlah dalam dirimu, kata firman Tuhan. Segala bentuk, segala jenis hal-hal yang duniawi. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Buang semua yang lama. Itulah proses mati. Bilang sama temannya, saudaraku, buang semua yang lama. Itulah proses mati. Amin. Apakah yang lama itu? Semua manusia lama, semua tabiat lama, semua keinginan duniawi, semua tabiat-tabiat dosa, dosa di hati, dosa di pikiran. Oh, saudaraku, buangkan semua. Amin. Dosa ucapan, ya, dosa tindakan, buang semua. Itulah proses mati. Haleluya. Gimana? Kita hidupkan aja dosa? Tidak ya? Saudaraku yang kekasih, supaya apa? Kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita ini. Amin. Haleluya. Seberapa banyak yang mau di dalam hatinya, di dalam dirinya ada kerajaan Allah? Coba angkat tangan. Diberkatilah saudara. Amin. Yang belum angkat tangan itu sebenarnya agak-agak malu. Nah, Bapak Ibu, alamilah prosesnya. Jangan protes. Amin. Jangan katakan, aku masih suka ini Tuhan. Jangan protes. Kalau mau, kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Amin. Kemudian, saudaraku yang kasih, kalau kerajaan Allah di dalam diri kita terus semakin besar dan semakin baik. Yohanes 12 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Coba katakan, menghasilkan
banyak buah. Berarti kalau ada kerajaan Allah di dalam diri kita, kita jaga terus kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita. Maka ada multiplikasi, ada pergandaan. Amin. Ada kemajuan, ada pertumbuhan. Haleluya. Bisa kita berbuah banyak. Buah Roh Kudus itu, saudaraku, limpah. Melimpah kasihnya, melimpah sukacitanya. Kan itu buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Saudaraku yang kekasih, ada di dalam diri kita. Jikalau proses mati terhadap dosa itu kita alami, maka kerajaan Allah sungguh luar biasa bekerja di dalam diri kita. Amin. Saat mati ia sudah berubah menjadi akar yang tumbuh dalam dan batang segera keluar dari tanah ke udara untuk tumbuh dan berkembang. Maka tidak bisa tidak otomatis hidup kita ini akan berbuah yang bisa memberkati orang. Buah yang bisa dinikmati orang lain. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, begitulah biji sesawi ini. Ketika dia benihnya tumbuh menjadi besar sampai 2 meter tingginya, saudaraku yang kasih, luar biasa. Dimulai dari biji yang kecil, dia harus mengalami kematian. Amin. Maka daripada itu, biarlah proses untuk menerima kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, mati terhadap dosa, kita relakanlah. Jangan diprotes. Haleluya. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus. Jadi pelajaran yang kita ambil, saudaraku yang kekasih, biarlah si ego kita, kepentingan kita, si aku kita tundukkan kepada firman Tuhan, kita tundukkan kepada kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa, saudaraku yang kekasih, menghadirkan kerajaan Allah di dalam diri kita. Amin. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Bukan lagi kita. Kalau ada kerajaan Allah di dalam diri kita, kalau kita jadikan Yesus yang menjadi Raja, kehidupan sorga yang ada di dalam diri kita, maka saudaraku yang kekasih, ya dikatakan di sini bukan lagi kita, tetapi Tuhanlah yang hidup, yang berkuasa di dalam diri kita. Bukan lagi daging, bukan lagi keduniawian, tapi kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Haleluya. Amin. Jadi sungguh luar biasa ini tentang kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah yang jarang diberitakan. Kerajaan Allah yang jarang dikhotbahkan. Tetapi pada hari ini biarlah kerajaan Allah turun atas kita. Bukan hanya kita dengar kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, lalu kita nggak tahu apa itu kerajaan Allah. Nah, jadi bagaimana penerapannya? Kolose 3 ayat 5. Karena itu,
matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ternyata itu sama dengan penyembahan berhala. Maka Tuhan berkata, matikanlah dalam dirimu. Amin. Matikan. Perkara-perkara duniawi pun dikatakan matikan. Supaya kerajaan Allah, benih itu tumbuh di dalam diri kita. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Mau hidup? Mau hidup? Maksudnya hidup yang bagaimana? Hidup kekal di sorga. Hidup sampai kepada kerajaan Allah yang sesungguhnya. Amin. Keduniawian di sini mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan keinginan dunia, yaitu dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi penerapan dalam kehidupan kita adalah berusaha melepaskan keinginan duniawi supaya terjadi proses transformasi kehidupan kita dari nilai-nilai yang tidak baik, dari perkara-perkara yang tidak baik, dari hal-hal dosa menjadi perkara-perkara yang rohani. Amin. Haleluya. Nah, selanjutnya saudaraku, Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan Yesus sendiri memberi contoh dan mempraktekkannya. Amin. Bahwasanya dia menyerahkan haknya, saudara yang kekasih, supaya kita selamat. Dia Tuhan. Dia harus mengambil rupa manusia untuk kita, supaya bisa bertatap muka langsung kepada umatnya. Amin. Saudara yang kasih, memang Tuhan Maha Kuasa. Kemahakuasaannya itu gak tahan kita kalau dengan kemahakuasaannya itu dia datang. Itu sebabnya dia menjadi manusia. Amin. Supaya kita bisa merasakan dan dia bisa langsung menjamah kita umatnya. Nah, saudaraku yang kasih, serahkan hak kita. Serahkan keinginan daging kita itu. Buangkan semua, relakan. Amin. Saudaraku yang kasih, karena kalau kita merelakannya sakit, saudaraku yang kekasih, gak enak, tetapi hasilnya adalah kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Amin. Gak enak mengampuni, gak enak mengasihi orang yang telah menyakiti kita, gak enak. Tetapi kalau kita mengasihi, kalau kita mengampuni, kalau kita membuat penerimaan di dalam diri kita, maka kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita. Haleluya. Haleluya. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Tuhan. Hidup sesuai dengan jalan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih, Alkitab merupakan barometer di dalam kehidupan kita untuk bisa kita melihat kehidupan kita
supaya kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan dikerjakan. Nah, saudaraku, Yesus menggambarkan kerajaan Allah dengan perumpamaan biji sesawi. Tanaman sesawi ini unik karena memiliki benih yang kecil sekali, namun sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh. Haleluya. Saudaraku, kerajaan Allah di dalam diri kita punya potensi yang sangat besar. Amin. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dengan kerajaan Allah di dalam diri kita, siapapun saudara yang ada di tempat ini, Tuhan bisa pakai kita semua. Tuhan tidak melihat apa pangkat saudara, apa titel kita, seberapa banyak deposito kita, atau seberapa banyak uang kita. Tuhan tidak melihat itu, saudaraku. Tuhan melihat seberapa besar keinginan kita untuk kerajaan Allah itu di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Jangan sekali-kali kita hidup memegahkan diri. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Mari semuanya kita rendah hati. Hidup takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, nikmati prosesnya. Kami ulangi lagi. Nikmati prosesnya. Jangan diprotes. Tinggalkan dosa katanya, tinggalkanlah. Mengampuni katanya, mengampunilah. Jangan kalau lihat wajahnya, buhi namuse. Biarlah kita ada di sini, nikmatilah prosesnya. Orang-orang yang memiliki kerajaan Allah adalah orang-orang yang teguh imannya. Tapi kami rindu kita semuanya memiliki kerajaan Allah supaya bisa memberkati orang lain. Jadi saudara yang kasih, setialah di sini. Ada maksud Tuhan saudara setia di sini. Kerajaan Allah itu jangan sampai pudar. Pegang teguh. Mari kita bangkit berdiri.